Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini untuk terus menyebarkan kebaikan. Klik tombol like sekarang juga. Tinggalkan komen di bawah ini tentang apa yang paling Anda takutkan tentang kematian. Jangan lupa subscribe, dan yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap video inspiratif terbaru dari kami. Sahabatku sekalian, kita semua tahu, kematian itu pasti. Ia bukan akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan abadi. Dan yang bertugas mengetuk gerbang itu, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah malaikat maut, yang sering kita sebut malaikat Israel. Meskipun waktunya adalah rahasia mutlak, ternyata tubuh kita seringkali diberi surat peringatan berupa tanda-tanda fisik. Tanda-tanda ini sering diabaikan. Padahal itu adalah isyarat bahwa waktu kita di dunia semakin menipis. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda yang ditunjukkan tubuh ketika malaikat Israel sudah di dekat kita. Mari kita simak dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. 1. Kelemahan dan hilangnya kekuatan tubuh. Sahabatku sekalian, tanda pertama dan mungkin yang paling sering kita abaikan adalah kelemahan dan hilangnya kekuatan tubuh secara drastis. Coba kita renungkan sejenak. Selama ini, kita mengandalkan kekuatan fisik untuk menjalani hidup. Tangan kita kuat untuk bekerja, kaki kita tangkas untuk melangkah, dan punggung kita kokoh menopang beban kehidupan. Kita bangga dengan keperkasaan dan ketahanan tubuh kita. Namun, ketika waktu yang telah ditetapkan itu mendekat, tubuh mulai memberikan sinyal balik yang sangat jelas. Kekuatan yang selama ini kita anggap permanen, tiba-tiba dicabut sedikit demi sedikit, seolah-olah energi kita terkuras tanpa sebab yang pasti. Kelemahan ini bukan sekadar rasa lelah biasa setelah beraktivitas berat. Ini adalah kelemahan yang datang menusuk, bahkan ketika kita hanya duduk diam atau bangun dari tidur. Tubuh terasa lunglai, berat untuk digerakkan, dan sulit untuk berdiri tegak seperti sedia kala. Melakukan tugas harian yang tadinya ringan, seperti mengambil air minum atau berjalan beberapa langkah, terasa seperti memanggul beban yang sangat berat. Kita mulai membutuhkan bantuan untuk hal-hal yang dulu kita lakukan sendirian dengan mudah. Dalam konteks spiritual, ini adalah isyarat awal yang sangat penting. Ini adalah peringatan bahwa penghuni sementara dari jasad ini, yaitu ruh, sedang bersiap untuk pergi. Kekuatan fisik adalah manifestasi energi kehidupan, dan ketika energi tersebut mulai ditarik oleh Sang Pencipta, efeknya langsung terasa pada raga. Melemahnya badan adalah pengingat bahwa kita hanyalah debu yang akan kembali menjadi debu. Pelemahan ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ketika semua otot dan tulang terasa memberontak, kita dipaksa untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa mengandalkan keperkasaan kita di hadapan takdir. Pada titik ini, bagi orang yang beriman, kekuatan sejati yang tersisa hanyalah kekuatan hati dan semangat untuk bertaubat. Oleh karena itu, ketika Anda mulai merasakan kelemahan yang tak wajar, jangan hanya sibukkan diri mencari obat fisik semata. Sibukkanlah diri Anda untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pemberi kekuatan. Gunakan sisa energi yang ada untuk menambah bekal dan menunaikan kewajiban yang masih tertunda. Karena pada akhirnya, kekuatan yang hakiki bukanlah kekuatan otot, melainkan kekuatan iman di saat-saat terakhir. Ini adalah surat peringatan yang dikirimkan langsung melalui jasad kita sendiri. 2. Hilangnya selera dan kenikmatan makanan. Tanda kedua yang tak kalah penting untuk kita perhatikan adalah hilangnya selera dan kenikmatan makanan. Sepanjang hidup, kita merasakan betapa nikmatnya rezeki dari Tuhan. Kelezatan makanan adalah salah satu karunia dunia yang paling kita syukuri dan nikmati. Kita memiliki hidangan favorit, kita merayakan pertemuan dengan hidangan istimewa, dan makanan seringkali menjadi sumber kebahagiaan. Namun, ketika malaikat maut sudah di dekat kita, tubuh mulai menolak kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Lidah terasa hambar, perut tidak lagi merespons rasa lapar, dan hidangan ternak sekalipun tidak mampu membangkitkan selera. Fenomena ini bukan sekadar kurang nafsu makan biasa yang bisa hilang dengan vitamin atau obat peningkat nafsu makan. Ini adalah pencabutan rasa nikmat dari akarnya. Dalam pandangan spiritual, rezeki setiap manusia di dunia ini sudah tertulis dan terukur dengan pasti, termasuk setiap suap makanan yang akan masuk ke mulut kita. Ketika ajal mendekat,
Jatah rezeki berupa makanan dan minuman yang tersisa di dunia ini sudah hampir habis. Maka, Tuhan mencabut selera makan kita agar kita tidak lagi terikat pada urusan duniawi, khususnya pada rezeki yang tidak lagi menjadi milik kita. Perhatikanlah orang yang sedang sakit parah dan mendekati ajalnya. Mereka mungkin disajikan makanan kesukaan yang dulu sangat dinantikan, tetapi mereka hanya menggeleng lemah. Mereka tidak lagi tertarik. Mata mereka tidak lagi memancarkan hasrat terhadap kenikmatan materi. Fokus mereka perlahan bergeser dari urusan perut dan duniawi, menuju sesuatu yang lebih besar dan abadi. Tanda ini adalah isyarat bahwa tubuh sedang mempersiapkan diri untuk transisi, di mana kebutuhan fisik akan hilang dan digantikan oleh kebutuhan spiritual. Ini juga menjadi ujian bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin berusaha menyuapi dan memberi yang terbaik, tetapi sang calon jenazah sudah melepaskan diri dari keterikatan itu. Oleh karena itu, jika Anda atau orang terdekat Anda mulai menunjukkan penolakan ekstrim terhadap makanan, bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena hilangnya rasa kenikmatan itu sendiri, maka waspadalah. Ini adalah pengingat yang sangat nyata bahwa bekal makanan dunia kita sudah hampir habis, dan kita harus segera mengisi bekal untuk perjalanan akhirat yang jauh lebih panjang. Jangan biarkan sisa waktu ini terbuang sia-sia, perbanyaklah zikir dan ingatkan diri bahwa kenikmatan abadi bukanlah pada hidangan, melainkan pada pertemuan dengan Sang Pencipta. 3. Munculnya tanda penuaan yang tidak biasa. Sahabat iman, mari kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu munculnya tanda penuaan yang tidak biasa. Kita semua tahu bahwa penuaan adalah proses alami. Keriput, uban, dan berkurangnya fungsi indera adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun, ketika malaikat Israel sudah di dekat kita, tanda-tanda penuaan ini seringkali muncul dengan akselerasi yang tidak wajar, bahkan pada mereka yang usianya belum terlalu tua. Ini adalah utusan yang dikirimkan langsung oleh takdir. Salah satu utusan yang paling jelas adalah uban. Rambut putih ini sering disebut sebagai cahaya kematian atau bendera kematian. Uban yang tumbuh pada usia yang tergolong masih produktif, atau uban yang tiba-tiba mendominasi kepala dalam waktu singkat, bukanlah sekadar masalah kosmetik. Ini adalah peringatan visual yang sangat kentara. Ia seakan berbisik, waktumu sudah tidak banyak lagi, persiapkan dirimu. Selain uban, perhatikan juga kondisi fisik lainnya. Punggung yang membungkuk secara mendadak, membuat kita sulit berdiri tegap seperti dulu, seolah-olah beban kehidupan yang menumpuk tak lagi sanggup dipikul oleh raga. Bentuk tubuh yang semula tegap dan gagah, tiba-tiba melengkung. Ini adalah isyarat bahwa masa keperkasaan sudah usai, dan kita sudah memasuki fase akhir dari peran kita di dunia ini. Selanjutnya, adalah berkurangnya fungsi indera secara drastis, terutama penglihatan dan pendengaran. Mata yang dulunya tajam kini harus dibantu alat. Telinga yang dulu peka kini harus mendengar keras-keras. Hilangnya ketajaman indera ini adalah simbol dicabutnya kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita tidak lagi bisa melihat keindahan dunia dengan jelas, atau mendengarkan canda tawa orang-orang terdekat dengan sempurna. Ini memaksa kita untuk mengalihkan pandangan dan pendengaran batin ke arah yang lebih dalam, ke arah persiapan akhirat. Semua tanda penuaan yang dipercepat ini, menurut riwayat, adalah utusan yang datang secara beruntun. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kita dari kelalaian. Mereka mengingatkan bahwa usia hanyalah angka, tetapi kondisi raga adalah penunjuk waktu yang sebenarnya. Ketika utusan-utusan ini datang, itu tandanya kita harus segera mengakhiri penundaan amal, fokus pada bekal, dan menyadari bahwa kita sedang bergerak menuju garis finish. 4. Perubahan pada indera tubuh. Sekarang kita beralih ke tanda keempat, yaitu perubahan atau gangguan aneh pada indera tubuh. Tanda ini mungkin terasa lebih mistis atau kurang logis secara medis, namun banyak diakini sebagai isyarat spiritual yang kuat. Perubahan ini terjadi pada indera dan titik-titik tertentu di tubuh yang menunjukkan adanya interaksi non-fisik antara roh dan raga, sebuah persiapan besar sebelum pencabutan nyawa. Salah satu fenomena yang sering disebutkan adalah denyutan aneh di bagian tubuh tertentu. Misalnya, denyutan kuat di tengah dahi, atau di bagian ubun-ubun kepala. Denyutan ini dipercaya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama setelah waktu asyar. Jika denyutan ini terasa sangat kuat di ubun-ubun setelah asyar,
Ini sering diartikan sebagai pengingat bahwa asyar berikutnya mungkin sudah tidak akan kita temui lagi di dunia ini. Denyutan ini bukanlah denyut nadi biasa. Ia adalah getaran dari proses pencabutan perlahan yang sedang dimulai. Selain itu, ada juga cerita tentang hilangnya kemampuan melihat bayangan diri sendiri. Menurut keyakinan lama, orang yang sudah dekat ajalnya tidak akan lagi dapat melihat bayangannya sendiri di cermin, di bawah sinar matahari, atau bahkan di manik mata orang lain. Ini melambangkan bahwa identitas fisik kita, wujud duniawi kita, sudah mulai kabur dan tidak relevan lagi. Roh sedang bersiap untuk melepaskan jasad, dan tubuh mulai kehilangan jejak keberadaannya di alam fisik. Perubahan pada napas juga menjadi tanda yang diperhatikan. Hembusan napas yang dihembuskan di telapak tangan terasa dingin atau sejuk, padahal napas orang normal terasa hangat. Dinginnya napas ini bisa diartikan sebagai pendinginan energi kehidupan, tanda bahwa panas dan vitalitas raga sudah mulai meredup. Semua perubahan indera ini adalah komunikasi nonverbal dari semesta dan takdir. Ini adalah pengalaman yang sangat pribadi dan seringkali tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Gangguan-gangguan ini menempatkan seseorang dalam kondisi yang sangat introspektif, memaksa mereka untuk melepaskan ikatan duniawi dan fokus pada kesiapan ruhani. Mereka adalah isyarat final bahwa gerbang menuju kehidupan abadi sudah terbuka, dan kita diminta untuk segera menyelesaikan semua urusan dunia. Mari kita jadikan tanda-tanda ini sebagai peringatan berharga. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk memotivasi kita agar tidak menunda kebaikan. Gunakan setiap waktu untuk beribadah dan memperbanyak amal. 5. Tubuh sering diserang sakit-sakitan. Dan inilah tanda yang kelima, yang mungkin paling sering kita alami, yaitu tubuh yang sering diserang sakit-sakitan. Sepanjang hidup, sakit adalah bagian tak terpisahkan dari takdir manusia. Namun, ketika malaikat Israel sudah di dekat kita, sakit yang datang memiliki makna yang lebih dalam dan intens. Rasa sakit yang muncul bukanlah sekadar flu biasa atau pusing sepele. Ia seringkali berupa penyakit yang parah, kronis, atau serangkaian sakit ringan yang datang dan pergi tanpa henti, membuat tubuh terasa selalu dalam kondisi tidak nyaman. Mengapa sakit menjadi tanda mendekatnya ajal? Dalam ajaran agama, sakit adalah penghapus dosa. Tuhan yang Maha Pengasih menggunakan rasa sakit ini sebagai pembersih terakhir bagi hambanya yang beriman. Setiap denyutan nyeri, setiap malam tanpa tidur karena demam, setiap tetes air mata karena penderitaan, dipercaya akan menggugurkan dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar, sehingga ketika ruh itu kembali kepadanya, ia berada dalam kondisi yang lebih suci. Ini adalah hadiah rahmat yang dibungkus dengan ujian yang pedih. Selain sebagai pembersih, sakit yang berkepanjangan juga berfungsi sebagai alarm keras dari Tuhan. Ketika tubuh kita sehat dan kuat, kita cenderung lalai, terlena dengan kesibukan dunia, dan menunda ibadah. Kita merasa punya banyak waktu. Namun, ketika sakit datang dan melumpuhkan aktivitas, kita dipaksa untuk berhenti. Kita terbaring lemah, jauh dari keramaian dunia, dan hanya bisa merenung. Dalam kesendirian dan kelemahan itu, hati kita menjadi lebih lembut, lebih mudah mengingat Tuhan, dan lebih tulus dalam bertaubat. Rangkaian sakit-sakitan ini secara tidak langsung juga memutus keterikatan kita pada dunia. Seseorang yang sakit parah tidak lagi terlalu memikirkan harta, jabatan, atau popularitas. Fokusnya bergeser total. Ia hanya ingin kesembuhan, atau yang lebih penting, ia ingin akhir yang baik. Dunia yang tadinya tampak indah dan memikat, kini terasa menyiksa. Ini adalah cara Tuhan mempersiapkan jiwa agar rela dan ikhlas melepaskan dunia fana ini. Oleh karena itu, ketika sakit datang silih berganti atau penyakit parah menghampiri, jangan hanya fokus pada keputusasaan. Lihatlah ini sebagai blessing in disguise. Ini adalah surat undangan terakhir untuk berbenah diri. Gunakan sisa waktu yang ada, di tengah rasa sakit, untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan memohon husnul khotimah. Karena pada akhirnya, sakit yang kita rasakan di dunia ini tidaklah sebanding dengan kenikmatan atau siksaan abadi di akhirat kelak. Jadikan sakit ini sebagai jembatan menuju pengampunannya. Sahabat sekalian, kelima tanda ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menyadarkan. Kematian adalah realitas. Baik kita muda maupun tua, sakit atau sehat, malaikat Israel bisa datang kapan saja, tanpa permisi. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Jadikan tanda-tanda ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Perbanyak amal saleh, kuatkan hubungan dengan sesama, dan bersegera memohon ampunan. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga akhir hidup kita ditutup dengan kebaikan dan keridaan darinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.